Halo. Selamat pagi bagi para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UDINUS, terutama di mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah penganggaran. Kali ini kita akan masuk ke materi kelima, yaitu materi terakhir untuk persiapan menghadapi UTS, yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung. Dan seperti biasa, ya saya ingin mengingatkan bahwa yang namanya anggaran biaya tenaga kerja langsung, ya itu sama dengan anggaran-anggaran yang sebelum-sebelumnya, yaitu bahwa pada suatu titik kita akan membutuhkan data-data dari anggaran yang pernah dibuat di masa lalu. Seperti misalnya anggaran produk itu butuh data anggaran pemasaran. Anggaran biaya bahan baku membutuhkan anggaran produk. Nah, untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung ini, kita juga akan membutuhkan satu anggaran di masa lalu, yaitu anggaran produk. Ya, walaupun nanti secara prinsip entah anggaran produk itu langsung dipakai atau tidak, itu akan tergantung pada unit ekuivalen produknya. Ya, jadi data yang dibutuhkan itu adalah data anggaran produk, tetapi prinsip untuk menggunakan anggaran produk tersebut itu setara dengan prinsip yang kita gunakan di anggaran bahan baku pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, jadi kompetensi dasar untuk materi ini, yang pertama adalah supaya kalian bisa menghitung yang namanya menghitung dan menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung, ya. Paling tidak mahasiswa itu harus dapat mengidentifikasi serta dapat menghitung beberapa poin penting untuk menyusun anggaran biaya kerja langsung. Yang pertama adalah biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk atau kita singkat BTK LSP. Kemudian jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai atau bisa kita singkat JKST, ya. Kemudian yang ketiga adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung, ya. Jadi dari dua tersebut entah mana yang akan dipakai dan dikombinasikan dengan soal diketahui yang mana itu bisa menjadi anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, kita mulai dulu pendahuluannya dulu ya. Jadi di sini ya di mata kuliah penganggaran itu harus benar-benar dipisahkan. Ya mungkin kalian sudah pernah mendengar ini waktu akuntansi ya atau mungkin pada saat praktikum manajemen keuangan ya. Tetapi ya sekali lagi disarankan supaya kalian itu benar-benar memisahkan ya bahwa dalam sebuah perusahaan ya entah itu manufaktur, jasa atau gimana ya itu pasti ada yang namanya tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Ya, nah tenaga kerja langsung itu apa? Ya, namanya saja langsung, berarti langsung bersentuhan dengan produknya. Tapi dalam artian ya bahwa siapapun yang terkait langsung dengan produk itu dimasukkan, diolah, diproses, kemudian di packing ya, itu berarti itu kan tangan dia, itu kan pasti akan berurusan dengan produk itu. Ya, entah memegang produk itu langsung, memegang bahan bakunya, atau mungkin pakai mesin ya tunjuk-tunjuk mesin gitu tapi yang ada di hadapannya adalah produk yang dia olah, yaitu tenaga kerja langsung intinya. Misalnya ya untuk produsen kursi rotan di Jepara misalnya ya tenaga kerja langsungnya itu apa saja ya, misalnya tukang potong, tukang ukur kursi, tukang rakit kursi, tukang ketam kursi, tukang warna kursi. Nah itu termasuk tenaga kerja langsung dan ya upahnya itu disebut sebagai biaya tenaga kerja langsung atau disebut juga BTKL. Sementara tenaga kerja tidak langsung ya itu adalah tenaga manusia yang ikut membantu menyelesaikan produk tetapi dia ya tidak secara langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan produk tersebut ya dari bahan baku sampai dengan jadinya. Misalnya apa? Misalnya ya mandor. Ya mandor itu ya kalau kita mungkin supervisor ya, supervisor. Terus kemudian manajer produksi ya, jadi bahkan walaupun ada di bagian produksi yang namanya manajer produksi itu tidak serta-merta dia pasti akan berurusan dengan produk, enggak ya kan, dia punya banyak bawahan kan, banyak buruh, banyak supervisor di bawahnya yang berurusan dengan produk, tapi dia sendiri mungkin hanya terima jadinya, terima laporannya itu seperti itu. Penyelia ya, terus apalagi salesman dan lain-lain ya.
upahnya mereka itu disebut biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, kok ini harus dibedakan? Kenapa, Pak? Karena begini, ya. Jadi ini perlu dibedakan karena nanti pos-posnya, ya, dua jenis biaya ini itu punya pos tersendiri nanti di laporan laba rugi, ya. BTKL atau biaya tenaga kerja langsung itu nanti akan menjadi salah satu komponen untuk membuat HPP, ya, untuk membuat HPP. Nah, sementara ya yang namanya biaya tenaga kerja tak langsung ya yang tidak ada hubungannya dengan produksi itu nanti dalam laporan laba rugi itu lebih sering ya, lebih sering itu masuknya itu di bagian setelah laba kotor. Ya, jadi penjualan dikurangi HPP itu kan laba kotor. Nah, laba kotor dikurangi biaya-biaya pemasaran, biaya administrasi, ya, itu akan dikurangi biaya depresiasi, dikurangi biaya amortisasi, ya, itu masuk nanti akan menjadi laba operasional. Nah, masalahnya di sini adalah kalau BTKL itu menjadi HPP, ya salah satu HPP, maka BTKTL ya itu akan menjadi komponen dari ya biaya pemasaran dan biaya administrasi. Ya salah satunya adalah unsur BOP ya. Tapi jadi itu pun nanti akan dibedakan mana yang masih bisa masuk BOP yang masuk HPP dan mana yang masuk ke dalam biaya pemasaran dan administrasi. Ya nanti akan ada lanjutannya nanti ya. Setelah tenaga kerja langsung ini Anda UTS, setelah UTS kan akan mendalami biaya tenaga kerja biaya overhead pabrik, biaya administrasi, biaya pemasaran dan itu sebagainya. Ya jadi ini kelanjutan berepisode ya. Oke, jadi nantikan saja kelanjutan dari episode ini ya, pemisahan antara dua ini di materi setelah UTS. Ya, tapi kita fokus saja di biaya tenaga kerja langsung, oke? Ya. Nah, karena HPP meliputi semua biaya berkaitan dengan produk, maka BTK penting ya untuk disusun. Tadi ya, jadi saya secara sekilas saya sudah menjelaskan bahwa BTK itu penting karena berkaitan dengan HPP secara langsung. Ya, dan oleh karena itu yang namanya BTKL itu cenderung ya itu kalau di dunia kerja namanya upah, sementara BTKTL itu ada yang masih ngomong upah tapi juga ada yang disebut sebagai gaji. Kalau upah berarti intinya ya bukan tergantung kamu tuh istilahnya tergantung ya, kamu tuh tergantung pekerja ini yaitu kerjanya berapa lama atau pekerja ini itu produksi berapa banyak ya, jadi tergantung. Nah, bagi perusahaan itu adalah biaya variabel. Sementara gaji ya BTKTL itu cenderung seperti biaya tetap. Ya, jadi kalau kita sekarang ngomongin sesuatu yang kelak akan menjadi variable cost. Sementara untuk materi-materi setelah UTS itu kita mulai akan cenderung untuk ngomong sesuatu yang berkaitan dengan fixed cost dan variable cost. Seperti itu ya. Nah, langkah pertama dalam penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung adalah penetapan biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk atau BTKLSP ya. Saya tahu bahwa ini kok panjang sekali sih Pak. Nah, oleh karena itu saya sarankan dalam materi ini untuk memahaminya kalian harus mempunyai skema pemikiran ini ya. Skema pemikiran di mana untuk menyusun anggaran itu sebenarnya kalian itu bisa memilih salah satu dari dua jalur yang tersedia ya, dan masing-masing jalur itu juga mempunyai persyaratan data yang harus ada untuk bisa diproses. Oke, ya. Dan kalau kalian lihat ya, saya di sini sengaja untuk menyingkat semuanya karena kalau diucapkan dengan kata-kata itu terlalu panjang ya. Nah, tapi nanti ya saya akan sangat mengendorse bahwa kalian tuh harus bisa ngerti bedanya ini antara JSTKL dengan JKST. Ya, ini nanti ini pasti akan bikin bingung. Ya, pasti akan bikin bingung banyak mahasiswa dan juga nanti kalau untuk latihan pertama kali itu biasanya juga banyak yang bingung. Jadi sebenarnya ini anggaran ini gampang sekali. Bikin anggaran ini gampang sekali, cuma jebakannya adalah biasanya para mahasiswa itu nggak tahu bahwa sebuah data itu dikategorikan sebagai JSTKL atau JKST. Nah itu. Nah tapi ini ya saya jelaskan dulu secara singkat ya bahwa dua jalur itu adalah yang kanan dan yang kiri ini. Ya. Nah jalur yang pertama ya itu biasanya adalah mencari BTK LSP tadi ya sudah saya bilang. Nah BTK LSP itu nanti adanya itu adalah perkalian antara JSTKL dengan TUST.
Oke. Nah, nanti setelah ketemu BTK LSP, nanti dikali dengan P. Ya, P itu berarti bisa anggaran produk atau unit ekuivalen produk, tergantung soalnya seperti apa. Nah, kalau sudah dikali nanti akan ketemu setiap jawabannya. Nah, setiap jawabannya kemudian dibuat anggarannya, yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung. Oke. Terus jalur kedua, ya, opsi kedua adalah kalian mencari tahu JKST-nya. JKST itu merupakan hasil perkalian antara JSTKL dengan anggaran produk atau unit ekuivalen produk, tergantung soalnya apa. Terus kemudian JKST setelah ditemukan, ketika dikali dengan TUST, nanti akan menjadi yang namanya hitungan-hitungan untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung. Ya, jadi kalau di sini tuh biasanya bentuknya itu apa namanya paling gampang sudah langsung dalam bentuk tabel. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa eh, di tingkat yang paling terbawah itu yang namanya data JSTKL itu sangat penting. Ya. Nah, TUST dan P itu sifatnya saling menggantikan, tergantung kalian ya. Itu mau pakainya itu jalur yang kanan ya, jalur yang kiri, jalur pertama atau jalur kanan. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya jalur kiri yang dipakai pertama adalah TUST, habis itu P, ya. Kalau jalur kanan yang dipakai adalah P duluan, setelah itu baru TUST. Ya, kita bisa lihat bahwa TUST di sini ternyata apa namanya menempati peringkat yang pertama, ya. Jadi level pertama. Ya, di sini level kedua, tapi dia di sini menjadi level pertama. Terus kemudian di sini dia level kedua, tapi di kiri dia menjadi level yang pertama. Jadi kayak gatuk-gatukan aja kok ini kok. Ya, jadi sebenarnya kita butuh berapa data sih? Ya intinya kita butuh 3 data aja sebenarnya. Ya, jadi JSTKL, TUST dan P. Sebenarnya 3 itu doang. Habis itu tergantung kita mau nyusunnya seperti apa. Ya, terserah. Maka oleh karena itu nanti kalau ada latihan atau gimana, saya yakin ya pasti jawaban antara satu dengan yang lain kalian tuh pasti bisa berbeda. Ya, tetapi jawaban akhirnya biasanya sama. Seperti itu. Ya. Oke. Yuk kita mulai dulu. BTKLSP. Ya, BTKLSP itu dari JSTKL dengan TUST. Nah, JSTKL itu apa sih? JSTKL itu singkatan dari jam standar tenaga kerja langsung. Alias, ya, ini adalah taksiran sejumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Oke, jadi gampangannya ya, kalau definisinya membingungkan kalian, misalnya adalah kalian ya, misalnya itu jualan sosis misalnya ya. Jadi kalian tuh satu orang jual sosis, berarti kamu itu adalah tenaga kerja langsung. Ya, kamu berbisnis tapi kamu tenaga kerja langsungmu sendiri. Terus kemudian ada orang pesan, Pak, apa namanya? Saya mau beli sosisnya 2 sosis bakar gitu. Ya udah kalian kemudian ya mulai ya sosisnya diambil, kemudian habis itu tusuk, kemudian dibakar, ya, harus diolesi. Nah, terus kemudian 10 menit kemudian ya sosis bakar jadi ya masuk packaging langsung silakan Pak. Ya, langsung Anda terima uangnya. Nah, berarti 10 menit tersebut itu adalah jam standar tenaga kerja langsung kalian. Itu, ya ilustrasi gampangnya itu seperti itu. Nah, Pak, tapi itu kan menit, Pak. Kok di sini namanya jam? Lah, berarti kalian tinggal mengkonversinya aja ke jam. Ya, jadi kalau misalnya kalian tadi butuh bakar sosis itu 10 menit, ya, maka ya kita konversi aja. 10 menit itu sebenarnya berapa jam sih? Ya. Nah, berarti gini aja, 1 jam kan 60 menit, ya kan? Ya, berarti 10 menit dibagi 60, berarti 10 per 60 seperenam lah, seperenam jam, ya itu kan itu pakai kalkulator, berarti nanti akan menghasilkan ya misalnya 0, berapa jam itu. Nah, itu adalah jawabannya. Nah, di tempat kerja ya atau di dunia nyata itu biasanya ada berbagai macam cara ya. Cara yang pertama misalnya adalah menghitung rata-rata jam kerja yang dibutuhkan dalam satu pekerjaan berdasarkan kartu harga pokok seperti sebelumnya. Nah, jadi ini hanya bisa terjadi kalau satu ya perusahaannya itu sudah sejak dulu sudah ngerti ya caranya menyusun anggaran biaya kerja langsung sehingga mereka punya data historis harga pokok periode sebelumnya. Dalam artian ketika menyusun HPP ya itu pasti akan ada nanti akan 3 komponen. Salah satunya adalah biaya dan kerja langsung. Nah, dari biaya dan kerja langsung itu nanti akan ada semacam lampiran-lampirannya. Nah, dilihat aja. Oh, berarti rata-rata tuh dulu segini. Ya udah, untuk tahun berikutnya saya pakai ini lagi.
Itu ya. Lalu kalau yang nggak punya data itu gimana Pak? Misalnya emang perusahaan itu tidak tersistematis, tidak ilmiah gitu, atau mungkin perusahaan ini baru jalan, terus menentukannya gimana Pak? Ya, ya banyak ya. Jadi misalnya menjalankan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Terus biasanya ya itu mengadakan penyelidikan gerak dan waktu. Jadi misalnya kalau pada tahun-tahun pertama misalnya tidak tahu caranya menentukan jam standar tenaga kerja langsung, lah biasanya ya misalnya setahun pertama berjalan, itu pasti ada semacam pihak-pihak ya, misalnya manajer produksinya lah. Ya ngomong aja sama manajer produksinya. Kamu tolong dong kamu adakan penyelidikan gerak dan waktu. Saya pengen tahu bahwa kalau karyawan di bagian ini, karyawan di bagian ini, karyawan di bagian ini, karyawan di bagian ini, itu butuh waktu untuk menyelesaikan tanggung jawab produksinya di masing-masing bagian itu berapa lama. Nah, seperti itu. Maka biasanya normal kalau misal tahun-tahun pertama ya itu nggak tahu caranya JSTKL. Tapi kalau sudah punya datanya tahun pertama, biasanya tahun kedua, tiga seterusnya itu bisa ditentukan ya. Nah, itu namanya mengadakan taksiran yang wajar juga sih gitu. Terus juga jangan lupa ya ketika memperhitungkan waktu kerja juga harus memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat ya, dan juga ada penundaan kerja yang tak bisa dihindari. Seperti misalnya ya kalau Jumatan pasti sholat Jumat gitu. Kalau hari libur ya pasti libur. Dan juga faktor kelelahan ya, karena ingat di sini kalian tuh tenaga kerja langsung itu intinya tuh kayak buruh intinya ya. Buruh yang istilahnya itu diupahi itu per jamnya biasanya. Nah, oleh karena itu mereka pasti ada yang namanya faktor kelelahan. Nah, karena faktor kelelahan makanya perlu libur. Ya, itu jangan dihitung sebagai jam tenaga kerja langsung. Nah, terus kemudian yang kedua, tarif upah standar tenaga kerja langsung atau TUST. Nah, TUST itu adalah taksiran tarif upah per jam tenaga kerja langsung yang dapat ditentukan atas dasar tiga. Ya, yang pertama bisa perjanjian dengan organisasi karyawan atau buruh. Ya, terus yang kedua, data upah masa lalu yang dihitung secara rata-rata. Dan yang ketiga, perhitungan tarif upah dalam operasi normal. Ya, nah yang sering kita tahu ya, yang namanya upah ya, upah per jam ya itu pasti ya inilah ya ditentukan oleh perusahaan, terus kemudian nanti buruhnya sendiri mungkin akan nego, atau mungkin kalau nggak bisa nego mungkin pakai bantuan serikat buruh atau gimana. Tuh ya. Nah, sementara perusahaan sendiri ketika menawarkan nanti upahnya segini ya. Nah, mereka biasanya ya dari upah masa lalu dihitung secara rata. Seperti itu. Ya dari ya ini ya terus habis itu sisanya ya tinggal mereka negonya gimana lah ya antara pemilik usaha dengan buruh ya, atau manajer dengan buruh gitulah ya. Nah, jadi ini, misalkan ya, untuk membuat satu botol kecap itu perlu jam standar tenaga kerja langsung tuh 6 menit. Nah, 6 menit ya itu kan dari 6 per 60 sama dengan 1/10 sama dengan 0,1. Ya 0,1 jam. Berarti JSTKL-nya 0,1 jam. Ya, dan TUST tarifnya itu sebesar Rp500 per jam. Ya, maka BTKLSP-nya adalah 0,1 dikali 500 per jam sama dengan Rp50 per botol kecap. Ya, nah jika sudah bisa menetapkan BTKLSP maka langkah selanjutnya adalah menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung atau JKST. Nah, JKST itu gimana? Nah, JKST ya itu memerlukan dua data. Yang pertama tadi ya anggaran produk atau P ya, dan jam standar tenaga kerja langsung. Jadi kita sudah punya jam standar tenaga kerja langsungnya dan kita harus punya anggaran produk. Misalnya ya, diketahui anggaran produk PT Bomodere untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut. Ya, kita pakai data yang kita temui di pertemuan yang lalu ya. Jadi dua pertemuan yang lalu kita bahas anggaran produk. Nah, kita kan bahas tentang ini nih PT Bomodere. Nah, ini saya copas saja. Saya copas ke sini terus saya pindahkan ke sini. Kita tahu bahwa oh ini anggaran produknya ini ya. Ada kecap sedang, kecap manis, kecap asin. Kuartal 1, 2, 3, 4 setahun. Terus totalnya gimana? Ya udah, data pertama adalah anggaran produk, data kedua adalah JSTKL. Ya JSTKL anggap aja pakai yang tadi, 6 menit, berarti 0,1 kan. Ya terus habis itu gimana, Pak? Ya tinggal dikali aja kan berarti. Ya kalau tinggal dikali jadi hasilnya seperti apa? Ya berarti ini nanti 22 jadi 2,2. 23 jadi 2,3. 24 jadi 2,4 dan seterusnya ya karena dikalinya 0,1. Nah, jadi rumusnya ini ya tadi ya. Nah,
Jadi ingat ya bahwa di sini P ya yang kita pakai itu P. Meskipun kita butuhnya adalah anggaran produk, tetapi untuk menghitungnya itu adalah P, unit equivalent product. Artinya ya kita harus ingat seperti pertemuan sebelumnya ya, bahwa jika tidak terdapat tersediaan produk dalam proses, berarti P sama dengan ya jumlah produk jadi yang di anggaran produk tersebut ya. Tetapi kalau misalnya ada kata-kata ya sediaan produk dalam proses, entah itu sediaan awal atau akhir periode gitu ya, maka anggaran produk tersebut yang ada di sini itu nggak boleh langsung dipakai, nggak boleh langsung dikali dengan 0,1, tetapi harus diproses ya. Cara prosesnya gimana Pak? Ya sama seperti kemarin ya waktu kita ngomong tentang biaya anggaran biaya bahan baku ya, maka harus dibentuk sebagai P seperti itu. Nah, coba ya, karena tadi soalnya itu kita tidak menemukan kata-kata semacam sediaan sediaan produk proses ya atau gimana gitu ya, maka sama aja anggaran produk tersebut langsung aja dikalikan dengan 0,1 jam. Ya, maka nanti hasilnya seperti ini. Jadi berapa koma, berapa koma, berapa koma, berapa koma. Dan ya, kalau pakai jalur ini berarti nanti jawabannya adalah jam. Oke. Nah, jadi kita bisa kembali ke sini ya. Jalur pertama yaitu mencari BTK-LSP. BTK-LSP itu akan menghasilkan rupiah. Jadi satuannya adalah rupiah per unit. Sementara JKST itu akan menghasilkan jawaban yang satuannya adalah jam. Seperti itu. Ya. Nah, terus untuk menghitung anggaran biaya dan kerja langsung seperti apa? Nah, maka ada dua cara tadi, ya, yaitu ATKL atau ABTKL itu bisa dengan JKST kali TWST atau P dikali BTK-LSP. Nah, berarti ya ini seperti yang saya bilang tadi sebelumnya ya, bahwa kalian ya kalau sudah punya dua data seperti ini tinggal milih mau pakai ini ya atau mau pakai ini. Seperti itu. Nah, sebagai contoh misalnya menyusunnya itu JKST dikali TWST. Berarti JKST kita sudah tahu tadi ya, yang pakai tabel berapa koma jam itu dikali dengan tarif upahnya. Tuh. Ya. Nah, misalnya JKST tadi ya digabungkan dengan data TWST sebesar Rp500 per jamnya. Berarti kita bisa menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung seperti di slide berikut ini. Nah, jadi kita bisa nyusun anggarannya seperti ini jadinya. Jadi pertama-tama kita di setiap jenis kecap ya kita akan masang dua subkolom ya. Subkolom yang pertama adalah menampilkan jamnya ya JKST-nya, kemudian subkolom kedua adalah menampilkan biaya dan kerja langsungnya. Ya, kemudian setiap barisnya tetap ya kuartal 1, 2, 3, 4 setahun. Ya, jadi kita di sini setiap jam ini kemudian dikali dengan 500 jadinya ini. Ya, terus kemudian ini dikalikan 500 hasilnya ini. Terus kemudian ini dikali 500 hasilnya adalah ini. Dan seterusnya sampai totalnya. Ya, seperti itu. Nah, ini sendiri sudah merupakan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Ini sudah bisa dikatakan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, gampangan ya ini makanya dalam artian tuh saya bilang materi itu sebenarnya itu gampang banget. Ya, gampang banget. Ya, cuma kelak ya biasanya kalian tuh susah membedakan antara JKST dengan JSTKL. Itu biasanya seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu ya siap-siap saja kapanpun kalian itu menemukan soal anggaran biaya dan kerja langsung, ingatlah skema ini sekali lagi. Oke, ya skema ini bisa untuk membantu kalian. Oke, ekstra ya. Jadi ada ekstra terkait dengan kalau misalnya kalian tuh harus menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung, tetapi ada informasi terkait dengan sediaan produk dalam proses. Nah, misalnya kita masih berpanduan pada tabel sebelumnya ya. Namun ternyata ada koreksi informasi di kuartal 1. Ya, misalnya untuk kecap sedang ya. Ini untuk ini aja ya, untuk sekedar ilustrasi aja, makanya cuma mengambil kuartal 1 dan cuma mengambil kecap sedang aja. Ya, supaya cepet aja, paling enggak kalian ngerti lah prosesnya seperti apa.
kalau ada informasi yang terkait dengan sediaan produk dalam proses di anggaran biaya dan kerja langsung. Nah, misalnya gini, untuk kecap sedang, terdapat sediaan produk dalam proses awal kuartal pertama sebanyak 10 botol. Ya, baik tingkat penyelesaiannya adalah BTKL 30%. Dan sediaan produk dalam proses akhir kuartal pertama sebesar 8 botol dengan tingkat penyelesaian BTKL-nya 50%. Asumsinya masih ceteris paribus untuk semuanya. Jadi di sini yang bermasalah di sini ya, itu adalah kuartal pertama di kecap sedang saja. Oke, ya. Nah, terus kemudian berapa anggaran biaya kerja langsung ABTKL untuk kecap sedang di kuartal pertama? Ya, berarti di sini ya, di antara jawaban yang sudah jadi ini, yang bermasalah itu ini, ya. Yang bermasalah itu ini. Ya, JKST-nya kan bermasalah, tentu saja, ya, karena ternyata P-nya itu tidak bisa pakai anggaran produk langsung, tetapi harus diubah menjadi bentuk unit ekuivalen produk. Ya, berarti ini pasti jawabannya akan berbeda jamnya, dan karena jamnya berbeda, maka BTKL-nya juga akan berbeda di sini. Dan karena BTKL-nya akan berbeda di sini, pasti ya di sini juga akan berbeda, dan di sini serta di sini juga jawabannya akan berbeda. Seperti itu. Ya, coba kita lihat gimana kalau seperti itu. Ya, berarti untuk titik tersebut, ya titik di kuartal pertama kecap sedang akan terjadi proses seperti ini. Jadi kita tahu bahwa produk jadinya adalah 22 botol, ya kan? Kemudian sediaan produk dalam proses akhir ternyata adalah 8 botol, tetapi tingkat penyelesaiannya si pekerja itu adalah 50% sementara ini. Berarti 8 kali 50% sama dengan 4. Ya, berarti 22 tambah 4 sama dengan 26. Kemudian sediaan produk dalam proses awal itu 10 botol kali 30%. Ya, kalau untuk dibulatkan berarti jadinya 3 botol doang. Berarti 26 dikurangi 3 botol sama dengan 23 botol unit ekuivalen produk untuk kecap sedang. Nah, sehingga ya nanti ya di sini ya di anggaran produk ini, ya anggaran produk ini bukan 22 botol lagi tapi 23 botol. Dan nanti kalau 23 botol ya sama aja nanti bukan 2,2 jam tapi 2,3 jam. Seperti itu. Ya, seperti ini ya, 23 botol kali 0,1 jam sama dengan 2,3 jam. Dan anggaran biaya kerja langsungnya ternyata adalah 2,3 jam dikali 500 sama dengan 1150. Seperti itu. Ya. Nah, berarti nanti kita bisa ngomong juga bahwa di sini berarti jadinya adalah 2,3 jam. Berarti ini jadinya tambah Rp50 ya. Maka di sini jawabannya akan menjadi Rp4.800. Sementara di sini akan menjadi 9,6 ya. Nah, karena di sini dapatnya 0,1 jam, nah ini juga bertambah, berarti 4,5 jam. Di sini juga bertambah, jadinya berapa? 18,8 jam. Ya, di sini juga bertambah, bukan 2.200 lagi, tapi 2.250. Terus kemudian di sini juga sama, bukan 9.350 lagi, tapi 9.400. Nah, seperti ini. Ya, ini hasil akhirnya kalau ternyata ya ada informasi terkait dengan sediaan dalam proses. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang ya untuk menguji ya pemahaman kalian, silakan kerjakan tugas latihan ini ya. Jadi silakan gunakan 3 informasi di bawah ini. Buatlah anggaran biaya kerja langsung untuk PT Jatayu Gingga di tahun 2020. Ya, jadi ada data terkait dengan anggaran produk ya, produk jadi untuk 3 macam kacang ya, kacang uno, duo, trois. Ya, terus kemudian upah tiap departemen ya. Departemen pertama 10.000 per jam, departemen 2 5.000 per jam, departemen 3 15.000 per jam. Dan kemudian ini waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 unit produk. Jadi kacang uno ya, departemen 1 itu butuh 3 jam kerja untuk menyelesaikan 1 unit produknya. Kemudian departemen 2 butuh 2,5 jam kerja. Departemen 3 butuh 2 jam kerja, seperti itu. Ya, seperti saya bilang tadi, kalian cuma butuh 3 ini. Kemudian kalian identifikasi apakah ada informasi ekstra atau tidak. Kemudian kalian identifikasi bahwa ini tuh termasuk informasi untuk ya. Kemudian identifikasi ya, mana yang JSTKL, mana yang TUST, mana yang P, atau jangan-jangan sudah termasuk dalam JKST. Nah, kayak gitu ya. Jadi silakan latihlah penggunaan skema yang tadi itu dengan contoh tugas latihan seperti ini. Ya. Dan saya seperti yang sudah kita
sepakati ya di grup kelas bahwa tugas ini ya itu sebaiknya segera dikerjakan supaya bisa dikumpulkan besok Jumat ya sebelum kuliah pengganti. Itu ya. Dari saya itu saja ya untuk materi ini sudah selesai. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga ini bisa membantu pembelajaran kalian, persiapan kalian untuk UTS dan juga untuk mengerjakan tugas atau latihan ini. Ya, sampai jumpa di video untuk materi selanjutnya.